Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadinda Putri Nitami. Saya dari UT Jakarta, semester 2 prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelumnya saya minta maaf baru mengerjakan presentasi ini dikarenakan saya sibuk bekerja. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, yang pertama itu konsep ontologi atau hakikat objek. Jadi secara sederhananya tuh ontologi itu bertanya tentang apa. Apa yang dimaksud adalah apa yang kita kaji, apa hakikat dari realitas tersebut. Oke. Nah, jadi dalam filsafat ilmu ini ontologi itu tidak hanya melihat benda secara fisik, tapi kita menetapkan batasan atau asumsi tentang objek tersebut agar bisa diteliti secara ilmiah. Jadi kita tidak hanya melihat dari wujudnya aja, tapi kita meneliti yang lainnya gitu secara ilmiah. Contoh ya, kita bicara tentang ilmu pendidikan, maka apa objek ontologinya? Di ilmu pendidikan ini apa yang kita kaji atau apa yang akan kita bahas? Berarti kalau dalam ilmu pendidikan, objek ontologinya adalah perilaku manusia dalam proses belajar, ya, dalam proses belajar. Nah, misal ya, contoh apa yang kita kaji kan, objeknya itu proses belajar siswa di sekolah. Nah, gimana asumsi ontologinya itu? Interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan belajar yang bisa diamati melalui apa? Perilaku, nilai, dan hasil akademik. Konsep yang kedua yaitu ada epistemologi. Nah, jadi di epistemologi ini cara mendapatkan ilmunya itu gimana gitu. Kalau epistemologi ini ya membahas tentang metode ilmiahnya. Jadi kita tidak didapatkan dari lamunan atau tebakan aja, tapi kita didapatkan melalui proses sistematis yang menggabungkan logika secara logika berpikir rasional dan bukti-buktinya yang ada di lapangan. Misal ya, contoh kayak gini. Tadi kita ngebahas tentang apa yang dikaji yaitu proses belajar siswa di sekolah. Terus yang kedua yaitu bagaimana sih proses belajar siswa di sekolah yang baik itu. Nah, jadi gimana metodenya, ngapain tuh biar kita tahu tuh. Pertama berarti apa? Menggunakan observasi kelas, ya, atau enggak wawancara dengan guru yang lebih berpengalaman atau guru-guru yang lainnya. Terus kedua juga bisa tanya ke siswa, kayak misalkan proses belajar ini tuh pusing gak sih gitu, masuk gak sih gitu, terus membosankan gak sih gitu ke siswa. Nah, bisa tuh dengan menganalisis hasil tes untuk memahami efektivitas metode pembelajaran. Nah, setelah sudah diobservasi, wawancara ke guru dan murid, barulah dikumpulin tuh datanya. Setelah dikumpulkan datanya, nah, terus diidentifikasi tuh polanya. Oh, si kata anak ini belajar kayak gini tuh tidak menyenangkan. Kata guru, kalau belajar kayak gini tuh siswa-siswa pada ngantuk gitu. Nah, jadi udah tuh diidentifikasi polanya. Setelah itu baru deh kita memiliki teori, kita mengembangkan teori tentang strategi pembelajaran yang efektif. Di situ kita ujikan di lapangan. Misalkan kita sebagai guru nih ujikan di kelas. Kalau menyesuaikan yang teori yang kita buat itu cocok enggak gitu. Lanjut yaitu ke bagian 3, aksiologi.
aksiologi ini nilai dan kegunaannya. Jadi tadi kita udah tahu nih bagaimana ilmunya. Nah, di aksiologi ini dipertanyain lagi, apa kegunaannya gitu. Misalkan tadi di kedua tadi ini udah mengembangkan teori tentang strategi pembelajaran yang efektif. Nah, di ketiga ini misalkan diaplikasikannya dengan cara mengembangkan kurikulum yang relevan, terus meningkatkan kualitas pengajaran guru. Nah, itu tuh untuk apa sih gitu? Di aksiologi ini dipertanyakan untuk apa semua itu. Nah, terus berarti apa, untuk apa? Bisa untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua siswa dan tanpa melatar belakang sosial ekonomi. Jadi gitu. Jadi di aksiologi ini dipertanyain lagi kebijakan tadi itu untuk apa. Jadi keterkaitan ya apa yang kita kaji, bagaimana cara mendapatkan ilmu yang kita kaji. Lalu yang terakhir ini dipertanyain lagi untuk apa ilmu itu digunakan. Kesimpulannya, 3 pilar ini yaitu saling berkaitan. Kayak ontologi menyiapkan objeknya, epistemologi memberikan cara membedahnya, dan aksiologi ini memberikan arah pemanfaatannya gitu ya. Jadi tanpa salah satunya tuh ilmu pengetahuan itu akan kehilangan arah atau landasannya. Jadi sebagai mahasiswa, memahami filsafat ilmu itu membuat kita tidak hanya menjadi pemakai teori saja, tapi menjadi manusia yang kritis, sistematis, dan tetap menjunjung tinggi nilai etika. Kurang lebih segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.